Anda berada saat ini, kita mau mulai ibadah online kita pada hari ini. Kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami boleh ada saat ini itu semua karena-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang selalu baru bagi kami. Tidak pernah habis-habisnya pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, agar Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan lewat pujian dan penyembahan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa. Beracaralah di tengah-tengah ibadah ini. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan masih menolong kami sampai saat ini. Tuhan masih menyertai kami. Kami masih tetap beribadah walaupun secara online Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tinggikan. Oh, haleluya. Mari siapkan hatimu. Siapkan hatimu saat ini. Masuk dalam penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu saudara. Haleluya. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan.
lagi kami mau masuk hadirat-Mu Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
rindu padamu Tuhan. Hati kami rindu karena Kau. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Hati-hati yang rindukan Tuhan. Hati-hati yang perlukan Tuhan. Tuhan jamah saat ini. Tuhan lawat saat ini. Dikuduskan, disucikan, dilayakkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati-hati yang perlu Tuhan. Saat ini Tuhan jamah. Hati-hati yang rindu Tuhan. Saat ini Tuhan lawan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita saudara. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Masih dengan Yesus, thank you Lord. Sembahkan, sujud, thank you Lord. Keinginan dalam hidupku hanya untuk oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sambil sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau perkasa. Haleluya. Saatnya Tuhan kami mau lebih lagi memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau disukakan, disenangkan lewat pujian kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama. Nama yang berkuasa yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Saya mau sapa dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, luar biasa. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada, sekalipun kita belum bisa beribadah,
untuk datang ke gereja, tapi saya rasakan kuasa Tuhan, saya rasakan jamahan lawatan Tuhan saat ini sedang bekerja, sedang bergerak dimanapun Bapak Ibu Amin. Saudara, amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersyukur. Kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Oleh karena-Mu kami boleh menyembah, memuji, memiliki kehidupan kekal Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Mari dengan sukacita kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari dengan segenap hati katakan yuk. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sambil lambaikan tangan ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Biar musik memuji nama Tuhan, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sambil lambaikan tanganmu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Mari nyatakan dengan iman, sekarangku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Mari sekali lagi
Tuhan, amin. Amin. Haleluya, kita sambung pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Allah hadir di tengah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kita bersuka cita saat ini karena Tuhan ada di antara setiap kita. Mari kasih salam kanan kirimu. Soalnya kalau engkau ada bersama dengan keluargamu, katakan Tuhan Allah ada di sini, ada di tengah kita. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang gak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Selalu ada bagi kami. Oh, terima kasih Yesus. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Kami sungguh bersuka cita saat ini Tuhan, karena kami rasakan Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Katakan dari awal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami rasakan Tuhan, Engkau disukakan, disenangkan lewat pujian kami. Engkau boleh bergirang lewat pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu Tuhan. Biar pujian kami boleh menjadi dupa yang harum sehingga Engkau disenangkan, Engkau disukakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau rendahkan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Firman yang menghidupkan setiap kami. Firman yang menolong kami. Firman yang menasehati bahkan menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
Firman-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolongku, Tuhan. Amin. Oh, tempat perlindunganku, perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari lebih lagi nyatakan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau penolongku, Tuhan. Di saat susah, ya Tuhan, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Doa saya setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan suatu hal yang baik apapun. Karena Tuhan kita memelihara kita dengan sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, Bapa. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Sebab tidak ada kata lain yang dapat kami berikan selain ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan Bapa Surgawi, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, urapilah lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami, umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun umat Tuhan berada, Bapa, hamba berdoa, berkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat 24. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa Allah sangat menginginkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bertumbuh dari hari ke hari secara rohani tentunya. Seperti seorang bapak atau ibu yang berharap anak yang baru dilahirkan, anak mereka yang baru dilahirkan, bertumbuh secara fisik. Dari kecil jadi besar, dari tidak bisa berjalan jadi bisa jalan, dari tidak bisa bicara jadi bisa bicara, ngalami pertumbuhan. Hal yang sama Bapak Ibu, Tuhan mengharapkan kita ngalami pertumbuhan. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Allah mengharapkan kita ngalami pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak sama seperti dulu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Kita harus ngalami pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita seperti nyanyian lama berkata, aku masih seperti yang dulu. Jadi nggak ada perubahan. Jadi masih sama seperti dulu. Kalau dulu gampang kecewa, sekarang juga masih gampang kecewa. Kalau dulu suka gosipin orang, sekarang juga masih suka gosipin orang. Kalau dulu, ya kan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, masih suka nyimpan dendam, sekarang juga masih sama, masih kepahitan, dan lain sebagainya, ya. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada di antara jemaat Tuhan yang seperti itu. Yang setuju, katakan amin. Kalau ada, senyum-senyum saja di rumah. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa Allah menginginkan kita itu bertumbuh dari hari ke hari. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali, bahkan mungkin jutaan orang Kristen di muka bumi ini bertambah tua secara usia, tetapi tidak bertumbuh, tidak bertambah dewasa secara rohani. Ya kan? Usianya saja yang bertambah, tetapi kedewasaannya secara rohani tidak mengalami pertumbuhan. Masih seperti bayi rohani. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih sebabnya
orang Kristen ada yang tidak bertumbuh? Sebabnya Bapak Ibu, mereka tidak berkeinginan untuk bertumbuh. Gampang ya? Kenapa ada orang nggak bertumbuh secara rohani? Jawabannya sederhana. Tidak berkeinginan untuk bertumbuh. Saya percaya kalau kita punya keinginan bertumbuh, kita pasti bertumbuh. Ya kan? Terlihat dari kehidupan kita yang komitmen menjalani kehidupan kekristenan, komitmen beribadah, ya kan? Komitmen bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan, komitmen baca Alkitab setiap hari, baca renungan, komitmen mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh. Nah, kita ini ada di tengah pandemi virus corona, yang membuat kita tidak bisa mengikuti ibadah di gereja lokal. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, saya berharap karena kita tidak bisa ibadah di gereja lokal, ya, kita bisa tetap beribadah secara online. Ya kan? Perhatikan Bapak Ibu, saya sering mengirimkan sekarang ini dibantu oleh Asnat dan teman-temannya, ya kan, ada video-video singkat yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari dengarkan itu, bagikan kepada orang-orang lain. Jangan sampai karena kita tidak ibadah di gereja lokal atau di gedung gereja, ya kita jadi nggak ada kegiatan-kegiatan rohani. Ini bahaya. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang membangun manusia rohani kita, ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita ada juga melakukan secara khusus buat pengurus jemaat, ya. Kita ada lewat Zoom, ya, melakukan seminar, ya, yang disebut istilah sekarang itu Zoominar, gitu ya. Nah, ayo join, ayo gabung. Mungkin saudara tetap saya dan berkata, Pak Pendeta saya sibuk, ada susah. Itu ciri kita nggak mau bertumbuh, ya kan? Ciri kita nggak berkeinginan untuk bertumbuh. Mungkin saudara tetap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya Pak Pendeta pagi-pagi harus buat ini, buat itu. Itu alasan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang mau akan cari cara. Tapi kalau tidak mau, cari alasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Allah menginginkan kita untuk bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya berharap kita meresponi keinginan Allah ini untuk kita bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa sih yang dimaksud pertumbuhan rohani? Nah, pertumbuhan rohani adalah di mana orang percaya menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya. Diawali dari buah pertobatan, ya, meningkat kepada buah roh, dan meningkat lagi kepada buah jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menghasilkan buah pertobatan, Bapak Ibu tidak akan mungkin memiliki atau menghasilkan buah roh. Nah, orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pertobatan, tidak menghasilkan buah roh, tidak mungkin menghasilkan buah jiwa-jiwa. Orang, Bapak Ibu Saudara, akan melihat perbuatan kita yang baik sehingga mereka memuliakan Bapa di surga. Buah pertobatan, buah roh itu harus dihasilkan dari kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita menjadi seperti kehidupannya Tuhan Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus bisa terlihat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lihat kitab Injil, dimanapun Yesus berjalan, selalu diikuti oleh orang banyak. Kenapa Bapak Ibu? Orang tertarik. Karena kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang sempurna. Tidak ada dosa dalam kehidupannya. Tidak ada cacat celah dalam kehidupannya. Nah, kita harus berjuang, mengupayakan diri kita dan pertolongan Roh Kudus tentunya, kita bertumbuh mengarah kepada kehidupan seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8 ayat 29. Saya akan bacakan. Roma pasal 8 ayat 29 berkata, Bapak Ibu Saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Perhatikan Bapak Ibu, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Jadi, orang yang dipilih Tuhan, saudara dan saya, ditentukan Tuhan, untuk apa, saudaraku? Nah ini, saudara, perhatikan ini. Kita ini ditentukan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya dikatakan,
Anaknya itu, Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus, ngalami pertumbuhan rohani seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membentuk kita. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan. Untuk apa, Bapak Ibu? Membentuk kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga percaya bahwa pandemi virus corona ini, Tuhan turut bekerja untuk apa? Membentuk kita sehingga kita bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, pandemi virus corona ini buat kita itu berhenti bertumbuh. Jangan sampai pandemi virus corona ini buat kita itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, enggak memperjuangkan diri kita untuk bertumbuh. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan apapun alasan untuk kita berhenti bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi apa yang dimaksud pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan seseorang atau orang percaya yang berkembang, ya, untuk menghasilkan kehidupan seperti Tuhan Yesus. Nah, pertumbuhan rohani, Bapak Ibu Saudara, yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, tentu tidak otomatis. Tidak tiba-tiba kita menjadi seperti Tuhan Yesus, tiba-tiba menjadi orang yang penuh kasih, ya, tiba-tiba menjadi orang yang mudah memaafkan, ya kan? Jadi orang yang sopan. Oh enggak, Bapak Ibu. Tidak otomatis. Dibutuhkan sebuah perjalanan panjang untuk serupa menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, karena perjalanan panjang ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang berhenti. Kenapa banyak berhenti? Karena nggak punya komitmen, Bapak Ibu Saudara. Nah, rumah tangga adalah perjalanan panjang. Banyak orang berhenti. Kenapa? Atau bercerai. Kenapa? Nggak punya komitmen dalam menjalani rumah tangga itu. Nah, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, menjadi seperti Tuhan Yesus, bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus tidak otomatis. Dibutuhkan yang namanya komitmen bersama-sama dengan saya. Komitmen. Kita harus berkomitmen, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk mau bertumbuh. Saudara dan saya harus memutuskan untuk mau bertumbuh. Saudara dan saya harus melakukan upaya untuk bertumbuh. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya harus melakukan segala aktivitas kita untuk terus-menerus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya sebut komitmen. Nah, apa sih komitmen itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komitmen itu artinya adalah keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi terikat untuk terus melakukan sesuatu, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, komitmen untuk bertumbuh adalah keterikatan kita untuk terus-menerus melakukan sesuatu supaya kita dapat bertumbuh. Saya pelajari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang paling kuat membentuk kehidupan kita adalah komitmen kita. Seperti apa kita di kemudian hari ditentukan dari yang namanya komitmen kita. Keputusan kita untuk terikat melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang Alkitab ajarkan supaya kita dapat lakukan dengan komitmen untuk kita dapat bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke dalam Efesus tadi, Efesus pasal 4, Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam ayat yang ke-22 dikatakan begini. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya. Sebelum kita ketemu Kristus, kita punya kehidupan yang dahulu yang disebut hidup lama. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah,
Yang pertama Bapak Ibu, yang kita harus lakukan dengan komitmen untuk kita dapat bertumbuh adalah memutuskan untuk menanggalkan atau melepaskan cara-cara lama dalam bertindak, atau yang disebut kehidupan lama. Nah, ini tidak mudah dan tidak otomatis, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu kita terbiasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan berdusta, putuskan untuk menanggalkannya, untuk melepaskannya setiap hari. Nah, kalau dulu kita tuh suka marah berlarut-larut atau memendam benci, dendam, tanggalkan, lepaskan, ya kan? Putuskan, ya kan, Bapak Ibu Saudara, untuk melepaskan hal tersebut. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara kita gampang memberi kesempatan kepada iblis mencobai kita, sekarang tutup kesempatan itu, ya kan? Kalau dulu kita Bapak Ibu suka mencuri, ya, tutup kesempatan, tanggalkan hal itu, Bapak Ibu. Kalau dulu perkataan kotor sering keluar dari mulut kita, ya kan? Kebun binatang, ya kan? Kebun apa lagi? Ya kan? Terus ngomongin orang, gosipin orang, fitnah orang. Oh, sekarang tanggalkan. Dan itu dibutuhkan komitmen, Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan komitmen. Nah, ini komitmen kita yang pertama. Kita harus memutuskan, menanggalkan, melepaskan cara-cara lama kita dalam bertindak. Makanya Rasul Paulus berkata, ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang telah melekat dalam dirimu, ya, yang telah kamu pakai dulu, ya kan, harus kamu tanggalkan. Dan ini harus dikerjakan secara dengan komitmen, keterikatan untuk tidak berhenti melakukannya setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita nggak komitmen melakukannya, kita nggak akan bertumbuh. Makanya tidak heran kalau ketemu orang Kristen 10 tahun yang lalu masih suka bohong, ya sekarang masih suka bohong. Kenapa? Nggak komitmen melakukannya. Hanya sebulan, 2 bulan, jadi kita kenal istilahnya Kristen tomat. Apa itu Kristen tomat, Pak Pendeta? Kristen, ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar tobat, sebentar kumat, itu tomat, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, saya percaya tidak ada yang Kristen tomat di sini. Semua Kristen yang bertobat sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini komitmen yang pertama. Ya kan? Aku mau menanggalkan setiap kehidupan lama dengan penuh komitmen. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita harus lakukan dengan komitmen untuk kita dapat bertumbuh, kita perhatikan dalam ayat 23. Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir dibutuhkan komitmen. Ya kan? Sehingga apa? Kita bertumbuh. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita dibaharui. Tetapi ingat, pikiran kita belum dibaharui. Ya kan? Pikiran kita belum dibaharui. Karenanya kita harus setiap hari mengkonsumsi firman Tuhan untuk membaharui pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ingatkan, di tengah pandemi virus corona ini, kita nggak gereja di gedung gereja. Maksudnya tidak beribadah di gedung gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti konsumsi firman. Karena ketika kita konsumsi firman, itu yang membaharui pikiran kita, pikiran lama kita. Dan ini harus dilakukan dengan komitmen. Setiap hari harus konsumsi firman. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara, harus konsumsi Alkitab. Setiap hari harus saat teduh. Harus, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau dulu pernah kita ikut sebuah pemuritan, Bapak Ibu, kalau masih ingat ya Bapak Ibu, kita mengenal istilah 4M. Ya, itu tentang bagaimana kita memiliki saat teduh membaca Alkitab dengan tertib setiap hari. Ya,
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, membaca. Yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kebenaran firman yang kita pelajari. Dan yang keempat, itu membagikan. Makanya sampai sekarang, Bapak Ibu, walaupun saya buat video-video singkat untuk memberkati Bapak Ibu Saudara di acara namanya Change, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga setiap pagi saya kirimkan ayat-ayat firman yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa biar itu menjadi konsumsi Bapak Ibu setiap hari untuk membaharui pikiran kita, Bapak Ibu. Karena hanya firman yang dapat membaharui pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Komitmen memberikan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kamu tidak sama dengan dunia ini. Cara berpikirmu tidak sama dengan cara orang dunia berpikir. Nah, kata Yunani untuk berubah memakai kata metamorfosis. Kata ini dipakai untuk menggambarkan perubahan yang mengagumkan dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Ini adalah gambaran kehidupan kekristenan kita yang indah, Bapak Ibu. Ketika kita memutuskan, mengizinkan Allah memimpin pikiran-pikiran kita oleh firman-Nya. Ya, pikiran kita yang seperti ulat, yang najis, kotor, kayak kepompong itu diubah menjadi seperti kupu-kupu indah. Sehingga terpancar dari cara hidup kita, dari tindakan perilaku kita setiap hari. Kenapa, Bapak Ibu? Tindakan perilaku itu berawal dari pikiran kita. Karenanya komitmen setiap hari membaharui atau mengubah pola pikir kita lewat firman. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kembali ke dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan dengan komitmen untuk kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia atau karakter Kristus dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang saleh. Dikatakan tadi, Bapak Ibu, di dalam ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Kalau dalam kitab Roma, mengenakan Yesus Kristus. Cara hidup Yesus Kristus. Ya, dikatakan dalam kitab Roma. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya kan, dikatakan Bapak Ibu oleh Rasul Paulus untuk kita mengenakan manusia baru, mengenakan karakter Kristus, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang saleh. Dan ini harus dilakukan dengan komitmen. Nggak boleh berhenti. Ya kan? Nggak boleh berhenti. Keterikatan melakukan sesuatu secara terus-menerus, itulah komitmen. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak berhenti menanggalkan manusia lama saja. Kalau tadi yang pertama menanggalkan manusia lama. Ya kan? Tetapi harus berlanjut mengenakan manusia baru lewat pembaharuan pikiran setiap hari tadi. Ya kan? Manusia baru yang kita kenakan dan kembangkan setiap hari. Nggak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau tadi Bapak Ibu Saudara, misalkan kita menanggalkan perkataan bohong, ya sekarang berlanjut mengenakan hal yang baru. Mengenakan hal baru, apa Bapak Ibu? Berkata benar kepada sesama, ya kan? Jadi nggak berhenti hanya menanggalkan kebohongan, tetapi mulai mengenakan ya perkataan yang benar. Kalau tadi awalnya menanggalkan marah berlarut-larut, sekarang ya kan, apa Bapak Ibu Saudara? Cepat mengampuni. Ya kan, melupakan. Ya kan? Kalau dulu mencuri, sekarang kenakan hal baru, kerja keras.
memberi kepada sesama. Ya kan? Kalau tadi awal maksud saya menanggalkan perkataan kotor, sekarang kenakan perkataan baik yang membangun orang lain. Kan gitu. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Jadi, menggantikan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru. Makanya Paulus berkata, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan kita harus baru. Lewat kita mengenakan manusia baru. Kita mau dipimpin oleh firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita tidak mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, akhir kata, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Rindukah Bapak Ibu Saudara bertumbuh? Kalau Bapak Ibu Saudara rindu bertumbuh, karena ini keinginan hati Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kau yang taruh tangan kanan di dada, izinkan Roh Kudus jamah engkau sekarang. Izinkan Roh Kudus bicara di hatimu sekarang lihat firman ini. Mungkin ada banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang Roh Kudus mau kau meninggalkannya. Mungkin banyak pikiran-pikiran yang harus dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga engkau mengenakan manusia baru. Izinkan dia menjamah engkau sekarang. Izinkan dia menjamah engkau sekarang. Jangan jadi orang Kristen yang gak bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi masih sama seperti yang lalu-lalu. Bahkan lebih parah, masih sama dengan orang dunia. Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Biar firman yang mengubah hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang hari ini butuh dukungan doa juga. Mungkin kau saat ini sedang sakit, taruh tangan kananmu di dadamu. Biar kuasa bilurnya turun atas menyembuhkanmu hari ini. Mungkin engkau yang menyaksikan acara ini juga. Engkau sedang butuh dukungan doa, kau lemah, kau ingin putus asa. Percaya pertolonganmu datang dari Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Saya mau berdoa buat engkau. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang butuh dukungan doa dalam hal ekonomi, pekerjaan. Biar Tuhan bukakan bagimu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Dan ketika engkau diberkati Tuhan, ingat, engkau diberkati bukan hanya untuk dirimu. Mulai dukung pekerjaan Tuhan, dukung keluargamu, dukung orang-orang di sekitarmu. Apalagi di tengah pandemi virus corona ini. Mari saling memperhatikan, mari saling mendukung. Engkau yang taruh tangan kanan di dada, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat engkau. Iya, Roh Kudus bergerak sekarang menjamahmu. Roh Kudus sekarang menjamahmu. Bapa Surgawi, hamba berdoa, jamah tangan-tangan umatmu yang terangkat dimanapun mereka berada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka. Mereka yang rindu bertumbuh secara rohani, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan dalam nama Yesus untuk mereka bisa hidup sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, umatmu yang mengangkat tangan yang sedang sakit, jamah sekarang. Terima kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Engkau yang lemah hari ini dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kekuatan baru dari Tuhan. Engkau yang sedang mencari pekerjaan, dibukakan Tuhan pekerjaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sedang berkekurangan hari ini, terima pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu hikmat untuk bekerja, sehingga engkau tidak berkekurangan dan engkau diberikan kekuatan mengelola keuangan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, yang berdosa Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami menerima kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus berdoa. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, percaya Tuhan tetap baik, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang barusan Bapak Ibu dengar. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk warta ibadah online kita pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, ucapan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini, juga kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan diakonia, dapat menghubungi Ibu Hasni, dan bagi jemaat yang sudah terlibat dapat segera melaksanakan kewajibannya. Dan diberitahukan kepada seluruh jemaat GBI Saribumi Indah bahwa ibadah kita minggu depan masih akan diadakan secara online melalui YouTube channel ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan atau mengembalikan persembahan persepuluhan,
dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada dalam panduan ibadah yang Bapak Ibu Saudara sudah terima di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau naikkan doa Yabes. Mari saya mengundang kita untuk mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, memperluas, amin, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sekali lagi. Bapa Sorgawi, di akhir ibadah ini hamba-Mu serahkan setiap umat-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan mohon kemurahan-Mu atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, di tengah pandemi virus corona ini, Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin negeri pengambil keputusan yang bijaksana dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pandemi virus corona ini bisa berakhir dan semua warga Indonesia terlindungi, terpelihara dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mulai dari Bapak Presiden sampai yang terendah RT RW, Tuhan memberkati dengan hikmat penyertaan Tuhan turun atas pemimpin negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan di akhir ibadah ini, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu kembali. Dan sebelum kami akhiri, berkatilah umat-Mu dalam nama Yesus. Karena itu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput dan bawa kita ke surga yang mulia, sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Seperti obat hati yang tenang.
senang, hati yang gembira, Tuhan senang.